Saya mulai ya Pak Dokter. Silakan, Prof. Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatullahi wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Saya langsung share screen saja Pak Dr. Jainuddin. Ya, Prof. Ya, sebentar. Nggak nyangka juga, saya kira saya terakhir tadi. Baik, tolong dilihat apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya sudah salam kali kedua, tidak apa, doa ya. Terima kasih atas undangan dari pihak keluarga besar IBM Bekasi. Yang saya hormati pertama-tama pimpinan Pak Rektor Dr. Haji Jainuddin telah mengundang saya. Ini merupakan reunian kita ya, hampir setahun yang lalu kita ketemu di Malaysia. Lalu juga yang saya hormati Ketua BH IBM Bekasi, Profesor Dr. Masyitoh Husnan, sharing dan ujangannya. Juga yang saya muliakan Bapak Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Andes Haji Hajrianto Tohari, yang juga Pak Duta Besar Indonesia untuk Lebanon. Juga yang saya hormati Bapak para pembicara mengalami saudara Uda Muhammad Edwards ya, dari Melbourne, Australia, dan juga Pak Dr. Cecep Taufikur Rahman dari PCIM Kairo atau Mesir. Dan yang saya banggakan seluruh keluarga besar dan adik-adik mahasiswa, rekan-rekan dan adik-adik mahasiswa dari IBM Bekasi. Baik, sejauh ini Pak Jainuddin lancar ya video dan suara? Lancar, Prof. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf saya harus tanya juga kadang-kadang. Baik, tema yang diberikan pada saya agak spesifik, yaitu pendirian Universitas Muhammadiyah Antarabangsa Malaysia sebagai salah satu refleksi agenda internasionalisasi pimpinan pusat Muhammadiyah di luar negeri. Yang ini tak lain tak bukan Bapak Rektor IBM sendiri, Pak Dr. Jainuddin, menjadi saksi sejarah yang turut hadir ya dalam beberapa programnya, mendampingi pimpinan pusat ya untuk melancarkan beberapa program ya, untuk beberapa agenda dalam rangka pendirian universitas ini. Baiklah, sedikit perkenalan saja. Saya dalam kapasitas malam ini ada dua kapasitas. Pertama sebagai aktivis ya Muhammadiyah, yaitu dalam hal ini kali ini diamanahkan sebagai Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah di Malaysia atau PCIM Malaysia. Pada saat yang sama saya juga masih berdinas ya sebagai dosen di Universitas Islam Antarabangsa Malaysia atau International Islamic University Malaysia. Lebih kurang di Malaysia ini sudah 25 tahun ya menetap untuk saat ini sejak zaman kuliah lagi sampai sekarang menjadi dosen di universitas yang sama. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, ini ada sedikit oleh-oleh saja buat teman-teman ya. Pantun webinar ya. Ini kebiasaan orang Malaysia nih kalau memulai kasih pantun. Jadi kadang kalau tidak
berpantun nggak enak juga ya. Jadi saya mulai dengan pantun. Adat resam webinar. Dalam belanga rempah bertemu. Dimasak perlahan, ubat diramu. Masuk webinar laksana bertamu. Dijemput dahulu, baru dijamu. Yang cerdik tahu kapan bicara, belajar diam, kendalikan suara. Buka tutup mic bukan ringan perkara. Nilai penting untuk hargai sesama. Hutan buluh banyak rubungnya, berburu jangan rusakkan bunga. Dalam webinar ada resamnya, duduklah manis, elokkan rupa. Baik, itulah sedikit banyak pantun yang bisa saya mulai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya lanjut. Slide saya tidak begitu panjang, ya, lini masa dalam slide saya. Baik. Yang pertama saya ingin sedikit, ini lini masa tentang PCIM dan universitas itu sendiri ya, yaitu UMAM. Saya mulai dengan sedikit gambaran tentang PCIM ataupun komunitas Muhammadiyah di Malaysia yang bisa di tahun 1970-an ya, sejak awal 1970-an dan dimulai atau ditandai dengan migrasi massal ya, aktivis Muhammadiyah. Sebenarnya yang migrasinya bukannya aktivis Muhammadiyahnya, tapi waktu itu terjadi migrasi tenaga kerja ya dari Malaysia, dari Indonesia ke Malaysia yang sebenarnya sudah bermulai sejak tahun 50-an, 60-an, 70-an. Dan yang saya ikuti dari cerita teman-teman yang aktif di Muhammadiyah, mereka kebanyakan datang ke Malaysia pada tahun 1970-an dan itulah yang sudah memulai gerakan komunitas Muhammadiyah di Malaysia saat itu. Namun belum ada organisasinya, jadi mereka masih menginduk kepada cabang, ranting, dan daerah di mana mereka berasal. Yaitu ada yang dari Jawa Timur, dan Jawa Tengah, ya, ada yang dari Sumatera Barat, dan seterusnya, ada yang dari Aceh, dan seterusnya. Lalu tahun 2007 kita dirikanlah ya PCIM yang dulu disebut PCIM Kuala Lumpur. Sekarang sudah diganti menjadi PCIM karena ruang lingkupnya sekarang mencakup satu negara Malaysia. Didirikan tahun 2007, saat itu diresmikan oleh pimpinan pusat, ketua umum yaitu Bapak Profesor Dr. Din Syamsuddin tahun 2007. Lalu jadi sejak 2007 alhamdulillah kegiatan terus berjalan, alhamdulillah semakin ramai. Tadi Pak Duta Besar Pak Hajri juga sempat menyampaikan begitu aktifnya PCIM. Beliau sempat kami undang menjadi pembicara di majelis di Tablik Akbar ya di PCIM Malaysia. Jadi beliau bisa menyaksikan sendiri kalau sudah Tablik Akbar biasanya tidak kurang dari 1.000 orang akan numplek dalam satu ruangan. Oke, kita selalu cari ruangan yang besar. Nah, ini orang Muhammadiyah semua, alhamdulillah. Dan juga simpatisan ya. Jadi sejak itu kita terus bergerak dalam berbagai bidang, baik itu kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan rekreasional ya, dan juga tentunya dalam hal solidaritas dan bantuan-bantuan sosial itu terus berjalan. Alhamdulillah terus berjalan sampai sekarang, berarti sudah 13 tahun ya, dan kepemimpinan pun juga berputar. Lalu kita menyambut pada tahun 2015 agenda internasionalisasi Muhammadiyah yang dicanangkan langsung dalam muktamar. Dan milestone berikutnya kita lihat pada tahun 2017 di mana pimpinan pusat Muhammadiyah di bawah pimpinan Pak Profesor Dr. Haidar Nasir mulai secara terbuka melakukan pencanangan pendirian Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Sebenarnya saat itu kami juga sempat kaget dulu ya, karena memang inisiatifnya dari pimpinan pusat. Jadi walaupun kita sudah banyak berinteraksi, namun inisiatif untuk membangun universitas itu datang dari pusat. Nah, ini jadi posisi kita tentu menyambut dan mensukseskan, ya, yaitu PCIM yang ada di Malaysia siap untuk mensukseskan, mendampingi, membantu apa saja yang bisa kita lakukan. Sejak tahun 2017 itulah terjadi berbagai pertemuan, ya, berbagai persiapan dokumentasi, lalu audiensi dengan pihak-pihak yang bersangkutan di Malaysia. Dan kami alhamdulillah sempat menemani dengan berbagai pertemuan, termasuk salah satunya yang juga bersama-sama Pak Dr. Jainuddin waktu itu. Itu terjadi antara 2017 hingga 2019, maka tercapailah sebuah
kesepakatan ya antara PP Muhammadiyah dan juga partner yang akan menjadi mitra strategis kita dalam pendirian Universitas Muhammadiyah di Malaysia, yaitu MAIPS. MAIPS ini adalah Majelis Agama Islam Negeri Perlis. Ya. Jadi di Malaysia itu ada berapa negeri? Ada 13 negeri. Ya. Negeri itu semacam provinsi ya. Kalau di sini sebutnya, di Malaysia sebutnya negeri. Maka negeri Perlis ini ya salah satu dari 13 itu yang mereka siap ya. Jadi semacam pemdanya ya, pemerintah daerah di negeri itu ya, dan juga didukung oleh rajanya. Jadi setiap negeri itu punya raja masing-masing. Makanya Malaysia itu adalah federasi, negara federasi di mana ada 13 negara bagian yang bergabung. Nah, masing-masing ada rajanya atau pimpinannya. Maka kita alhamdulillah mendapat dukungan ya, baik dari pihak kerajaannya ataupun dari pihak eksekutif negeri itu. Jadi sejak 2019 maka upaya yang sedang dilakukan adalah melakukan upaya legalisasi dan juga registrasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat. Nah, jadi kalau tadi negeri sudah mendukung, maka sekarang yang pusat yang untuk menguruskan lisensi universitas itu datangnya dari pusat, yaitu Kementerian Pendidikan. Nah, jadi dari 2000 sebenarnya komunikasi sudah berjalan sebelum itu ya. 2017, 18, 19, 20 sudah terus berjalan dan alhamdulillah ini yang menarik ya. Walaupun di Malaysia terjadi semacam fluktuasi politik di mana menteri pendidikannya itu gonta-ganti. Jadi kalau bisa dibilang sampai sekarang dalam waktu tidak sampai 5 tahun, ya katakan dalam 3 tahun terakhir, kita sudah punya 3 menteri pendidikan tinggi di Malaysia. Dan ini kan menteri pendidikan yang memang akan mengeluarkan lisensi untuk Universitas Muhammadiyah. Memang sampai sekarang lisensi itu belum keluar karena banyak mengupayakan ya dokumentasi, legalisasi dan segala macam. Walaupun, nah ini yang menarik dan alhamdulillah kami syukuri, walaupun menteri itu berganti-ganti dan dari partai yang berlainan ya, namun alhamdulillah kesemuanya memiliki respon yang sangat positif terhadap ide pendirian universitas kita di Malaysia. Karena mereka tahu alhamdulillah Muhammadiyah pergerakan yang sudah dimulai sejak tahun 1912, mereka semua tahu ya, dan sudah memiliki kontribusi terhadap bangsa Indonesia bahkan Nusantara, karena banyak ya ulama-ulama ataupun tokoh Muhammadiyah yang juga sangat dikenal dan dihormati di Malaysia. Maka contoh paling utama adalah Buya Hamka. Buya Hamka itu mungkin orang Malaysia kadang-kadang merasa Buya Hamka itu milik Malaysia dibanding milik Indonesia. Ini bukan dalam konteks mengakui ya, tapi saking mereka, of course mereka tahu Buya Hamka datang dari negeri Maninjau, negeri Sumatera Barat, Indonesia. Tapi mereka sangat mengagumi perjuangan Buya Hamka dan sering ke Malaysia. Maka kalau kita sebut saja Buya Hamka, mereka sangat senang. Jadi kadang-kadang Buya Hamka itu memang lebih dikenal daripada Muhammadiyah itu sendiri. Jadi kalau orang nanya Muhammad itu apa programnya, saya balikin kadang-kadang, Bapak kenal Buya Hamka kan? Oh ya sangat kenal, karena pasti gitu ya. Of course jawabannya gitu ya. Maka saya dengan mudah mengatakan, nah, itulah salah satu tokoh dan pemimpin Muhammadiyah. Nah, jadi gampang masuknya. Jadi para hadirin sekalian, 2019 ini ya adalah proses MOU dan sampai saat ini sedang dilakukan upaya untuk memfinalkan lisensi. Jadi untuk mendapatkan lisensi perlu dokumentasi macam-macam ya. Dan diharapkan biidznillah wa qadarillah insyaallah pada tahun 2021 diharapkan sudah bisa beroperasi ini. Universitas Muhammadiyah Antarabangsa Malaysia. Beroperasi artinya sudah diharapkan bisa merekrut mahasiswa. Baik, ini selanjutnya mengapa Malaysia? Orang akan tanya. Itu biasanya suka ditanya baik oleh orang Indonesia ataupun oleh orang Malaysia. Kenapa sih Malaysia? Ada beberapa hal. Pertama, sebetulnya kerjasama dengan Malaysia sudah tidak asing antara Universitas Muhammadiyah dengan universitas yang ada di Malaysia. Itu sudah lama sekali, tahun 90-an terutama sudah mulai sangat berat. Bahkan Pak Mahathir Muhammad sendiri sempat diberikan Dr. Honoris Causa oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, dalam berbagai aspek antar universitas sudah begitu banyak kerjasama ya, semua PTN. Wallahu alam kalau
IBM apakah sudah ada kerjasama dengan universitas di Malaysia, saya belum pasti. Tapi saya yakin sudah banyak interaksi. Nah, jadi sebenarnya ide Muhammad mendirikan universitas di Malaysia ini sebuah konsekuensi logis dan natural ya, di mana kita mengkokohkan, menguatkan kerjasama yang telah ada. Lalu yang juga perlu kita ketahui, waktu saya dulu mau mulai kuliah ke Malaysia, orang masih banyak bertanya, itu tahun 90-an, kenapa Anda kuliah di Malaysia? Apa yang bagusnya? Jadi di Malaysia itu mulai saat 90-an itulah ya, kualitas pendidikan mulai berkembang, mulai maju. Dan kebijakan politik yang kuat dan juga pendanaan yang cukup kuat pesat waktu itu, maka Malaysia menjadi salah satu pusat pendidikan internasional. Maka kalau rekan-rekan ada datang ke Malaysia, banyak sekali kampus-kampus yang bersifat internasional, walaupun tidak disebut internasional, tapi mahasiswanya datang dari berbagai negara dan mereka harus menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi di situ terakselerasi ya kemajuan pendidikan Malaysia baik dari segi pengajaran maupun penelitian dan publikasi ya di situ. Makanya menjadi alasan penting kenapa Malaysia, kenapa bukan yang lain misalnya walaupun dekat dan yang lain. Lalu faktor historis membuat kita semakin mudah untuk masuk. Ya itu saya tidak perlu panjang lebar, termasuk tadi kiprah ulama-ulama kita. Lalu faktor sosiologis dan kultur Nusantara ini juga membuat kita ya semakin yakin. Jadi kita dengan Malaysia memang internasional tapi rasa Nusantara ya. Jadi di situ internasionalnya dapat tapi penguatan identitas negara dan masyarakat itu juga dapat gitu. Dan buat kita tidak susah untuk beradaptasi di negeri serumpun ini ya. Lalu yang terakhir saya pikir juga sangat strategis di Indonesia ada lebih dari 2 juta tenaga. Jadi salah satu lahan dakwah yang sangat penting untuk dikelola dan maksudnya dibina oleh Muhammadiyah agar bisa mendatangkan manfaat untuk kedua-dua belah pihak. Jadi inilah salah satu alasan bahwa nanti UMAM pun juga hadir untuk membina memberdayakan warga Indonesia yang ada di Malaysia. Itulah alasan kenapa Malaysia. Lalu sekarang tentang UMAM itu sendiri, tentang Universitas Muhammadiyah Antarabangsa Malaysia. Pendirian insya Allah seperti saya katakan, MOU sudah tahun 2019 dan diharapkan tahun 2021 bisa cuma saya memang agak qadarullah nih kita ada pandemi. Kalau tidak memang akselerasinya sudah begitu cepat ya, karena dari pihak otoriti Malaysia sudah begitu menantikan juga sebenarnya, tapi karena pandemi jadi banyak hal agak terkendala, meeting pun terkendala dan juga lain-lain ya. Lokasi kita insya Allah ada di negeri Perlis yang lebih kurang perjalanan naik mobil kalau dari Kuala Lumpur paling cepat 4 jam. Kalau 4 jamnya lebih kurang sekitar 200 sampai 300 kilometer ya dari Kuala Lumpur. Jadi bukan di pusat Kuala Lumpur. Ini juga sebuah strategi penting karena kita lebih menepi ke arah utara di mana itu menjadi kawasan yang sangat strategis secara regional karena dekat dengan tidak cuma Malaysia tapi Thailand dan juga negeri VLMT ya, Vietnam, Laos, Myanmar dan juga Kamboja. Nah, itu kita harap artinya menjadi sebuah hub tertentu yang bisa merengkuh ya daya capai ke berbagai rantau itu ya. Lalu statusnya memang perguruan tinggi swasta, namanya sebagai perguruan tinggi nasional dan terikat dengan regulasi Malaysia. Namun juga pada saat yang sama kita ingin juga mengikuti regulasi yang ada di Indonesia agar supaya nanti mahasiswa kita yang terutama dari Indonesia itu kalau ke Indonesia sudah balik nanti tidak ada masalah dengan akreditasi. Lalu kalau ada yang bertanya apa program yang ditawarkan? Oke. Pertama-tama untuk tahun pertama kita akan fokus pada program S3. Di S3 dulu. Ini agak terbalik, unik ya. Biasa orang mulai S1 dulu, S2 lalu S3. Tapi ini dimungkinkan bisa mulai S3 dulu. Lalu S2, lalu S1. Ya, diharapkan pada 3 tahun beroperasi, nah ini juga akan mencakup yang S1. Lalu program-program yang ditawarkan, nah ini semua berdasarkan informasi
kami sebagai pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dan selalu dilibatkan ya oleh pihak PP Media, maka kita tahu ini ya, termasuk informasi yang saya sampaikan ini, yaitu program yang ditawarkan pertama pendidikan ya, lalu sains sosial, lalu Islamic Studies atau sains Islam atau keislaman, studi Islam, lalu manajemen bisnis dan juga teknologi informasi. Nah, ini antara 5 program pertama yang kita canangkan. Syukur-syukur kalau kedepannya bisa diperluas. Universitas Mitra Pendiri UMAM ini adalah, tak lain tak bukan, adalah 12 perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Indonesia sebagai pionir awal dan diharapkan bisa mendapatkan dukungan yang lebih luas lagi. Itu juga kita akademis, jadi dosennya bukan cuma orang Malaysia, tapi juga orang Indonesia. Nah, ini juga salah satu poin penting, ya, dosen-dosen dan pembimbing nanti ada dari 2 negara. Lalu mahasiswanya siapa? Mahasiswanya kita buka ya, tidak hanya orang Indonesia. Jadi jangan dipikir nanti oh ke sana orang Indonesia saja. Tidak. Tapi kita buka juga untuk mahasiswa lokal dan juga mahasiswa dari negara lain. Makanya nanti rencana awal adalah bahasa Inggris. Ya, bahasa mediumnya adalah bahasa Inggris. Tapi karena ini adalah PhD atau S3, maka tidak seperti pengajaran kelas ya, lebih pada penelitian. Baik, ini yang terakhir rekan-rekan sekalian ya. Oh ya, sebelumnya tadi saya lupa, mungkin saya ada kelewat ya. Tidak, mungkin di sini ya, bentar di sini. Jadi kenapa salah satu misinya itu adalah kita difahamkan bahwa di Muhammadiyah kita ada 15.000 dosen saat ini ya. Saat ini secara total 500.000 lebih mahasiswa di 174 universitas milik Muhammadiyah, termasuk perguruan tinggi, akademi, dan lain. Ada 500.000 mahasiswa dan ada 15.000 lebih dosen. Dari 15.000 ini ada, 17.000 lebih dosen. Lalu dari 17.000 ada 15.000 yang belum ada S3. Jadi disitulah sebenarnya potensi awal kenapa Muhammadiyah ingin mengakselerasi, ya, ingin mempercepat agar dosen-dosen kita dapat segera mendapatkan PhD atau S3. Baik. Namun tentu tidak menutup kemungkinan pada semua saja yang bukan merupakan dosen ya. Ini siapa saja, mungkin dari IBM, ada yang melanjutkan kuliah, master ataupun S3-nya mungkin di UMAM nanti. Maka ini yang terakhir slide saya terakhir Pak Dokter. Ya, lanjut ke kuliah, mari lanjut ke UMAM, kuliah ke UMAM yuk gitu kalau kata orang Bekasi ya. Lanjut kuliah ke UMAM yuk. Ayo ya, nanti kenapa? Ya, pertama kualitas pendidikan dan penelitian di Malaysia yang memang bersaing ya dari segi regional ataupun internasional. Kedua, kemitraan strategis regional. Artinya kita bisa dapat manfaat baik itu dari Indonesia ataupun dari Malaysia. Dan pada saat yang sama memperkuat dan memperbesarkan persyarikatan Muhammadiyah di luar negeri. Ketiga, ada pengalaman antar bangsa, yaitu pengalaman kita tinggal di luar negeri, menjadi mahasiswa luar negeri, walaupun ya itu luar negeri tapi rasa kampung halaman ya. Jadi kadang-kadang kalau kangen makanan Indonesia ada semua di Malaysia. Hanya gampang untuk beradaptasi, mau makanan khas Melayu, mau yang Cina, India, semua ada, dan makanan Indonesia pun juga tidak susah mencari. Bahkan alhamdulillah PCIM Malaysia kita ya sudah mendirikan amal usaha terbaru tahun ini, yaitu ya warung soto. Warung soto karena banyak orang Lamongan, jadi brandnya warung soto Lamongan, tapi isinya banyak ya segala makanan Indonesia. Insya Allah itu menjadi salah satu program andalan kita. Baik, itu saja Pak Dr. Jainuddin. Saya pikir pesan terakhir, man jadda wajada, man saru ala darbi wasola. Barang siapa mau maka barang siapa bersungguh-sungguh maka ia akan dapat. Dan barang siapa yang menjalani rencananya maka dia akan sampai. Yaitu insya Allah pesan saya terakhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sampai ketemu insya Allah di lain kesempatan. Ini ada alamat-alamatnya sosial media PCIM ya yang bisa dicatat atau mungkin di screenshot nanti, dan juga email kami. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.